Aku pikir film Bong Joon-ho makin kesini selain mengganggu juga ternyata bikin pesimis juga, Pak. Bikin pesimis juga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sulhan dan teman saya Ovek. ya di channel Simulacra Podcast. Kali ini saya dan Opek akan ngobrolin Korea-Koreaan ya, Opek. Iya, Korea-Koreaan. Kemarin kan kita ngobrolin punk gitu kan. Sekarang ya karena yang lagi populer ya, Korea kan dia mendominasi pop culture di negara kita. Jadi ya kita mau ngobrolin tentang itu gitu. Cuman khusus hari ini kita bakal ngobrolin seorang sutradara yang mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu lah ya, karena kiprahnya udah internasional, Pek ya. Iya. Bahkan kemarin sempat film terakhirnya itu menang Oscar ya kan. Iya, menang Oscar, menang Cannes, macam-macam lah ya. Dan menuai pro kontra juga. Gitu. Siapa, Pek, sutradara kita hari ini? Yaitu Bong Joon-ho. Oke, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho nggak tahu bacanya gimana. Gitu. Iya. Ya, aku sendiri untuk menyiapkan podcast ini baca sih, bukan baca ya, nonton filmnya Bong Joon-ho gitu kan dari seminggu kemarin gitu kan. Nggak maraton juga, tapi yang lama-lama aku tonton lagi lah, yang pernah aku tonton itu. Dan menurut aku nih, Pek ya, yang unik dari Bong Joon-ho ini adalah soal bagaimana beliau memainkan kelas ya di film-filmnya. Kelas ya. Apalagi di Parasite kan kita lihat gitu kan, bagaimana kemudian kesenjangan sosial itu sangat mencolok sekali. Iya, sangat kentara di sana. Sangat kuat gitu di drama-dramanya gitu. Kalau kamu sendiri ngeliatnya gimana, Pak? Iya, aku lihat ketimbang film-film lain ya, mungkin para satu penggambaran kelasnya tuh bakal jelas, bahkan kita bisa lihat kelas tuh cuman dari dia lah tinggal di lantai berapa. Yang paling jadi parasit di keluarga itu kan tinggal di basement itu. Yeah. Terus yang karena dia emang kalau kita lihat dari filmnya ya emang kebutuhan keluarganya atau pendapatannya emang sepenuhnya dari keluarga di atasnya itu. Paling parasit. Terus keluarganya Song Kang-ho, pemeran utama, tinggalnya tuh ya agak di basement tapi nggak di atas juga, tengah-tengah toh. Ya mungkin karena ya dia nggak punya parasit, nggak sepenuhnya kelas yang bawah banget, karena mereka awalnya masih punya pekerjaan walaupun bolak-balik dipecat dan berbagai macam lainnya lah. Jadi kadang jadi parasit ke situ, kadang juga masih dari pekerjaan lain itu. Dan keluarga yang paling atas itu yang dia itu bagian dari chaebol itu ada di lantai pertama di atas tanah dan di lantai kedua begitu. Dan kayaknya mereka kalau selama hidup itu kan nggak pernah di lantai pertama juga deh, semua kamarnya ada di lantai 2 juga. Kelihatan banget kan. Jadi kalau kita lihat struktur itu kan bisa digambarin berduri di atas, berduri di bawah, atau struktur lainnya. Ya itu mirip di Parasite, sangat jelas seperti itu. Walaupun ya drama Korea lain pun ya aku lihat banyak yang punya penggambaran mirip ya. Kalau kita miskin gitu ya dapat rumah kamar itu disewa atau rumah itu disewa ya di basement gitu, kayak di Reply 1988 gitu misal. Dan banyak lagi lah. Itu kelas yang awal kita lihat dari sana. Mungkin ada yang lain juga sih, kayak bau badan gitu dan lainnya. Itu menyedihkan sih ya. Menyedihkan ya. Maksudku, gimana sedihmu itu? Itu karena aku ketika nonton Bong Joon-ho juga aku merasa isu-isu yang dia bawa itu relevan dengan sekarang, apalagi kita tinggal di negara dunia ketiga yang ketimpangan sosialnya juga sangat kuat gitu kan. Dan karena film ini sempat menuai pro kontra ya, terutama soal tafsir siapa sih parasit di sini gitu. Itu. Apakah sebenarnya parasit di sini adalah orang kaya yang dia menikmati privilege-nya gitu kan di atas orang-orang yang menderita kemiskinan struktural, atau di sini justru si keluarganya Song Kang-ho ini yang menjadi parasit ya di keluarga kaya itu dengan menipu mereka ya. Gitu. Nah, itu sempat jadi perdebatan yang lumayan seru juga di kalangan intelektual dan pengamat film gitulah. Nah, itu sih soal representasi sosial kayaknya Bong Joon-ho emang top banget lah gitu. Dan kita bisa membacanya dari berbagai cara gitu loh. Bisa aja emang yang parasit Song Kang-ho gitu. Bisa aja keluarga chaebol ini karena dia makan dari akumulasi kapital dan di atas ketimpangan.
Cuman kalau mana yang benar itu menjadi pertanyaan yang aneh ya kalau kita bicara pop culture. Ya benar kan? benar sekali. Kayak ya Bung Jono sendiri nggak perlu menjawab karena pengarang udah mati. Tergantung kita interpretasi toh ya. Ya, lagi pula sebuah produk pop culture ya, film itu kan bisa kita sebut juga teks, dan sebagai teks mereka punya kesempatan menjadi arena pertarungan makna gitu kan, situ pertarungan makna, pertarungan wacana gitu. Yeah. Nah, itu juga yang kemudian aku lihat di film Bong Joon-ho yang Snowpiercer itu ya, yang bintang utamanya Chris Evans gitu. Itu juga soal kelas sangat kuat sekali di situ kan ya. Bahkan itu sakit juga sih ya film itu. Sakit di mana lagi, kamu sakit semua sih lihat Bong Joon-ho. Ya kamu bayangin lah ketika si Curtis ya, Chris Evans, dia memulai revolusinya gitu kan, pengen naik ke gerbong depan gitu kan. Kemudian ada satu waktu dia itu menemukan fakta bahwa ternyata selama ini dia dan orang-orangnya itu makan kecoa gitu loh. Iya. Yang itu dibikin kayak jelly gitu. Aku pikir itu Nutrijel atau apa gitu. Kecoa ternyata. Bangsat emang. Iya sih, banyak ketimbang Parasite ya. Parasite paling kita lihat ada pertukaran tuh cuman usaha untuk menobrak kelas tuh bentuknya pembunuhan gitu aja kan, pemalsuan dokumen dan kawan-kawan. Kalau di Chris Evans kan di Snowpiercer dia udah agak ini ya, science fiction. Iya benar. Jadi kayak Bong Joon-ho merasa lebih punya banyak ini ya, celah untuk berkreasi gitu. Bikin makanan dari kecoa, terus ini mesin keretanya agak rusak, diganti sama anak kecil. Ya, itu ya Allah. Itu paling mengejutkan di akhir. Maksudnya memang selain tafsirnya bisa macam-macam, juga banyak kejutan-kejutan di Bong Joon-ho, di film-filmnya Bong Joon-ho. Kejutan yang sebenarnya itu premis kecil, tapi itu sangat jadi kunci juga ya di film itu gitu. Radikal, kamu bisa mengganti bahkan mesin itu sama manusia itu. Nah, itu anjir. Ya emang sih, maksudnya ya proletar tuh katakanlah eksploitasi itu membuat kita bekerja seakan mesin kan ya. Jadi kita sebagai mesin tapi nggak dapat kapital yang dihasilkan, tapi kayak Bong Joon-ho benar-benar membuat itu secara literal gitu loh. Ini anak kecil jadi mesin. Nah, aku kira itu yang menarik, selain juga karena dia lagi-lagi membuat kelas tuh jelas kan. Kalau di Snowpiercer dari gerbong belakang ke tengah lah, itu kalau jelas banget perbedaan kelasnya dan bagaimana sejarah diajarkan ke tiap orang. Di tiap gerbong kan beda-beda tuh versi sejarahnya benar. Juga. Kayak jadi Tuhan yang bikin udah kayak inilah kalau di 1984. Iya benar. Yang punya kereta itu sama kayak Bung Besar lah, Big Brother itu. Walaupun agak berbeda ya dalam artian bahasa atau cuman secara struktur atau usaha revolusi dari Chris Evans ini cukup mirip dengan apa yang pernah kita baca di 1984 itu. Mereka sering dibandingkan lah, apakah Bong Joon-ho emang terinspirasi oleh Orwell, walaupun nggak Orwellian amat film ini. Mana menurutmu? Dan juga sih, kalau aku juga ngelihat ketidakpercayaan tokoh-tokoh Bong Joon-ho terhadap otoritas kekuasaan terutama ya. Itu juga kelihatan banget di Snowpiercer ini dan Memories of Murder sih, film-film paling inilah dramatis gitu yang aku favorit banget lah Memories of Murder itu, karena memang dari segi sinematografi itu artistik banget gitu, dan dramanya itu loh, kamu pernah bayangin gak sih seorang pembunuh gitu kan, dia hanya melancarkan aksinya ketika hujan gitu kan, dan sambil dengerin lagu-lagu yang sangat melo banget gitu. Itu puitis banget loh, romantis itu pembunuhan yang romantis loh. Kayak kamu mau merkosa membunuh di tengah hujan sambil ada lagu-lagu yang roman picisan. Aku bahkan lebih menyukai pembunuhnya ketimbang detektif itu, Pak. Oh iya, kayak detektifnya tuh udah goblok. Nggak bisa bikin analisis yang rasional gitu kan. Emosian, tapi pembunuhnya kayak harus warna merah lah. Iya benar. Caranya dia cari korban gitu kayak anjis. Ini kok hebat ya, maksudnya pembunuhan yang ya meskipun kerjaan tetap romantis gitu. Iya, maksudnya aku sebagai penonton tuh dibuat jatuh cinta gitu loh kepada pembunuhnya, alih-alih kemudian percaya pada otoritas kekuasaan yang saat itu sedang menangani kasus di Gwaseong ya kalau nggak salah ya. Gwaseong. Masa sih? Gwaseong kan Doweili. Desanya apa sih namanya? Desanya aku lupa. Ya, pokoknya itulah desanya ya. Iya, dan menariknya emang tempat pembunuhannya semuanya tempat yang indah gitu, di tengah
terus semayan sawah, Iya, benar. terus ada di bukit gitu. Terus kayak ini pinter banget pembunuhnya cari tempat-tempat yang apa ya, landscape-nya bagus gitu. Tapi emang kamu ngikutin konteks sejarahnya juga nggak sih Pek tentang kenapa waktu itu kelihatannya tuh kepercayaan masyarakat terhadap polisi atau bahkan kekuasaan yang saat itu tengah memegang Korea Selatan itu kayak nggak percaya gitu. Ya. Jadi aku sih belajar dikit ya, nggak yang dalam amal lah tentang sejarah Korea. Cuman emang itu kan dia ambil apa? Case-nya Memories of Murder ini. Tahun 80-an akhir sampai 90-an awal toh ya. Pembunuhan berantainya sendiri emang terjadi toh ya. Di sekitar 4 apa 3 tahun aku lupa. Nah, saat itu juga ya, kalau kita juga lihat film-film yang mengambil background pada tahun-tahun itu, emang saat itu Korea habis pergantian lah dari diktatornya dulu Park Geun-hye, terus ganti rezim kan ya. Terus dianggap nggak tahu korup atau apa, aku lupa. Dan di tahun sekitar 87 88 itu mulai banyak demo gitu. Jadi kalau kita lihat film lainnya lah, misal kayak 1987 itu 1987, terus Taxi Driver. Itu kan masa-masa di mana mahasiswa itu banyak demo, pemerintah nggak dipercaya, banyak urusan di mana-mana dan polisi juga bertindak seenaknya. Itu kayaknya juga secara implisit dijelaskan Bong Joon di sana. Jadi lihat kan di Memories of Murder ini banyak juga ngomongin apa? Gak banyak sih, ada beberapa adegan lah tentang ngomongin ada demo, terus ada juga ketika ada ini presiden atau menteri ya datang ke daerah itu, orang-orang kan nyambut tuh biasanya. Di negara-negara diktator wajar lah ya, kayak di negara konservatif kayak Korea itu disambut rame-rame, terus tiba-tiba hujan datang. Begitu hujan datang, semua udah nggak peduli lah kalau ada menteri atau siapa. Jadi Bong Joon-ho kayaknya ingin memperlihatkan bahwa saat itu pun masyarakat Korea sebenarnya lebih memikirkan diri sendiri itu ketimbang otoritas atau apapun, karena mungkin karena saking tidak percayanya mereka dengan otoritas itu, entah itu polisi atau apapun. Dan lihat juga polisinya gimana di sana. Ya, aku curiga sih jangan-jangan Bong Joon-ho ini seorang anarko-pek ya kayak iya. kamu gitu. Dia nggak percaya gitu kan. Kayaknya secara tersirat gitu kan, dia pengen menyampaikan kalau kita tuh nggak bisa percaya dengan kekuasaan gitu. Itu di satu sisi juga bikin pesimis ya. Pesimis banget. Ya apalagi kayak bahkan dia ngasih pemeran utama tuh polisi gitu loh. Iya, benar. Murder. Tapi polisinya digambarkan goblok, nggak bisa analisis, terus apa kejam. Ya yang penting kasus kelar lah. Yang penting kasus kelar, walaupun kita interogasi itu harus mukulin orang sampai banyak ini korbannya. Dan memang ketika kasus pembunuhan berantai ini beneran terjadi, katanya udah ribuan orang di interogasi semena-mena sama polisi gitu. Iya, aku dengar juga gitu. Iya kan? Jadi emang Bong Joon-ho mungkin ingin memperlihatkan bobroknya institusi kepolisian lewat filmnya ini, walaupun pemeran utamanya sendiri ya, protagonisnya ya polisi. Tapi memang kalau kita bicara tentang kritik sosial yang ingin disampaikan ya, itu kayaknya memang Bong Joon-ho secara garis besar ya di film-filmnya, aku nonton Okja juga gitu kan. Memang cenderung kritiknya menukik tajam sih ke lapisan atas ya, orang-orang yang memang berkuasa atau mungkin ada istilah invisible hands yang mengontrol kehidupan kita gitu loh. Seakan-akan kita itu mungkin merasa bebas gitu, tapi ternyata enggak juga gitu loh, Pak. Ternyata di bagian lapisan atas juga ada orang-orang yang mengontrol kita gitu loh, yang mereka kemudian membuat sistem mapan gitu, sementara banyak di bawahnya itu mereka yang terjebak pada itu ya kemiskinan struktural dan penindasan struktural gitu. Iya. Kalau kamu sendiri lihatnya gimana, Pak? Iya, emang aku lihat mungkin mirip ya, jadi kayak dia ingin melihat tusukan ke atas itu, dan kebetulan kayaknya berapa filmnya, sekitar 6 atau 7 film terakhir dari Bong Joon-ho itu ngasih protagonisnya atau sudut pandang pemeran utama dan penonton itu dari lapisan kelas bawah itu. Okja itu dari peternak, lalu Snowpiercer itu Chris Evans dari orang gerbong belakang. Terus Parasite kayak kataku tadi kan memang dari orang-orang yang kerja di pembantu. Memories of Murder walaupun dari polisi
tapi polisi yang levelnya juga apa kan. Iya, juga di tempat yang terpencil. Juga di tempat terpencil gitu kan, dia juga nggak punya kuasa, lalu tidak dipercaya ketika ada polisi dari Seoul datang gitu. Oh, benar-benar. Jadi terus the host juga sama itu dari pedagang biasa gitu, pedagang Indomie lah kalau di sini. Jadi emang Bong Joon-ho sendiri aku lihat sangat konsisten gitu untuk memperlihatkan filmnya, lihat dari kalau dia dari kelas bawah tuh seperti ini loh begitu. Itu prinsip yang cukup hebat sih menurutku, dia bisa konsisten gitu walaupun ngasih konteksnya beda-beda, ada yang tentang teknologi, ada yang peternakan, ada yang apa tentang pembantu gitu. Cuman konsistensi yang aku salut dari Bong Joon-ho itu lalu pakai sudut pandang yang sama. Iya, dan struggle-nya juga dapat ya, lah ya. Struggle-nya dapat. Snowpiercer itu aku lihat banget lah struggle-nya tuh. Bahkan walaupun ternyata revolusi Curtis itu ternyata bikinan juga gitu loh. Iya. Si Ajra ini gimana coba? Ternyata siapa ya yang ngontrol bagian depan itu pakai ya, yang mesin cucinya itu. Ternyata dia punya sahabat gitu kan, yang dia orang-orang jalan ke sana gerbong ke belakang juga ya kan, di sama Curtis gitu, dan dia yang mempelopori apa namanya revolusi itu memang semata-mata tujuannya untuk mengontrol populasi gitu. Dan itu wah, itu bikin pesimis lagi. Pesimis lagi itu sama kayak nonton Matrix atau 84 gitu kan. Benar. Revolusinya ternyata program lagi gitu, hanya untuk ngeriset lagi. Ya mirip sih. Atau nggak tahu ya, tapi Bong Joon sendiri ya, kalau aku lihat dari beberapa film, walaupun dia selalu ngomongin apa untuk seruan bahwa ada ketimpangan, penindasan dan lain-lain, di akhir filmnya kita nggak pernah dapat jawaban kayaknya selain untuk menerima nasib itu. Iya nggak ya? Iya ya. Ya karena memang realitasnya tuh tidak ada yang pernah berakhir gitu. Strukturnya udah gitu. Semua terus berlanjut ya kayak utopia itu ya Bong Joon-ho nggak ini deh, nggak setuju dengan ide-ide utopia. Iya benar. Revolusi bakal jadi enggak. Ketimpangannya ada, cuman nggak tahu kita apain. Makanya itu juga sih yang bikin tafsir filmnya bisa luas gitu. Karena penonton kemudian nggak dikerangkeng pada satu pemaknaan gitu. Dia tidak menghadirkan utopia seperti yang dibilang Opek gitu, tapi lebih menghadirkan kenyataan yang gitu. Pahit, ironis gitu. Dia kayaknya cuma ngasih problem-problem tanpa ada jawaban. Itu juga termasuk ketika ngomongin ini ya, sains spek ya, problem sains gitu problem kan. sains, teknologi. Ya aku ketika nonton Okja ya, wah sumpah itu aku kenapa? Hampir nangis lah itu. Mungkin nggak hampir ya, aku nangis tapi nggak keluar air mata, Pak. Apalagi adegan sewaktu Mija itu menjemput Okja di tempat penjagalan gitu kan. Bayangin lah kamu menjemput hewan peliharaanmu di tempat penjagalan yang itu ada hewan-hewan lain yang apa bentuknya, wajahnya mirip hewan-hewan seperti peliharaanmu, dan mereka semua dibunuh seperti makhluk yang tidak berarti gitu loh. Nah bagi perusahaan yang memproduksi di situ kan ceritanya babi super ya. Babi super ini bukanlah makhluk gitu, tapi dia akumulasi produksi massal gitu. Cuman seperti itu guys. Wah. Terus juga ini ngingetin aku dengan Sapiens ya, bukunya Yuval Harari yang dia ngomongin tentang revolusi pertanian gitu-gitu lah. Terus dia bilang di bagian peternakan gitu, bagaimana kemudian Homo sapiens itu menaklukkan sapi atau kambing yang awalnya bikin peternakan tuh yang liar-liar tuh ditembaki, yang nggak patuh-patuh gitu, sampai akhirnya cuma ada yang patuh-patuh doang gitu. Itu cukup ironi sih menurutku. Bukan cukup ya, sangat-sangat ironi, menyedihkan, Pak. Kalau kamu lihatnya gimana, Pak? Ya domestifikasi hewan tuh emang kadang nggak ada ketimpangan, nggak simetris kita lihat antara manusia dan non manusia gitu katakanlah. Jadi mungkin ya bener kayak kita lihat Okja lah ya, kita pakai studi kasus Okja gitu, babi super yang disebar ke berbagai petani di berbagai belahan dunia kayak itu kayak kudanil lucu, gedenya seruangan inilah katakanlah Okja itu, dari kecil sampai gede kamu sayangi, lalu orang-orang datang untuk mengambilnya, kamu dikasih duit ya untuk ganti rugi. Apalagi kalau kamu bisa membesarkannya dengan bagus, kan makin dicintai, makin tumbuh pesat ya, apalagi kalau keluar itu. Tapi akhirnya buat apa? Buat digunakan manusia sebagai panganannya gitu. Ini kan yang menarik, jadinya sains dan teknologi itu kan apa ya, digunakan untuk membaca alam lah ya, sains alam, manusia dan kawan-kawan.
Tapi akhirnya pandangan kita ketika memakai sains itu sangat antroposentris. Ya, itu mungkin masalah modernitas dan juga ya masalah manusia-manusia sekarang yang dicoba dijelaskan oleh Bong Joon-ho selain menjelaskan kelas. Jadi bahwa kita bikin teknologi segitu macamnya, membuat pembacaan atas alam segitu ribetnya sama berabad-abad, akhirnya apa? Untuk kepentingan manusia sendiri gitu. Okja nggak akan dianggap sebagai orang yang sama dengan manusia lah. Dia hanya satu entitas untuk memenuhi kebutuhan kita atas protein akhirnya. Ini kan aneh itu. Begitupun juga dengan film lain kayak The Host atau apa, sama Bong Joon-ho melihatnya gitu. Jadi kayak sains akhirnya sangat dekat dengan kapitalisme atau eksploitasi gitu. Eksploitasi manusia atas alam. Jadi lihatnya ya kita dengan alam atau kita dengan semua yang non manusia itu sangat nggak setara. Lian lah ya. Semua diliankan, semua dianggap bisa dieksploitasi juga. Kan ya bangsat ya. Ya kecuali manusia itu sendiri sih Pak ya. Kecuali manusia sendiri punya strukturnya. Iya benar, tapi jadi punya strukturnya. Punya apa penindasannya juga. Jadi selain ngomongin manusia dan dinamikanya, Bong Joon-ho juga ngomong tentang alam gitu. Apalagi di Okja kalau kita ingat ada ALF, ya, Animal Liberation from apa? Anarko pencinta hewan itu. Pencinta hewan. Ya itu salah satu gerakan yang mencoba menyimetriskan lah antara kita dengan alam. Itu yang aku lihat kalau dari Okja gitu. Jadi memang bisa dibilang sains ini kan digadang-gadang akan ya mempermudah hidup manusia lah ya oleh orang-orang di abad pencerahan pada saat itu gitu kan. Cuman realitanya sekarang juga kalau kita bicara sains, kita bicara tentang problem-problem yang terjadi ya terkait lingkungan juga Pak ya. Selain tadi ya soal bahwa sains kemudian membuat kita antroposentris, tapi di sisi lain juga dampak-dampak negatif tentang kerusakan lingkungan itu tidak bisa kita nafikan begitu saja gitu. Iya, kayak di The Host kan gitu ya. The Host dan Snowpiercer juga kan gitu ya. Iya. Mencoba untuk mengontrol lingkungan gitu kan, tapi yang terjadi ya malah hancur gitu loh. Di The Host apalagi itu selain kita kritik sains ada imperialisme, jadi kayak ada penelitian luar di Korea gitu kan, buang limbah seenaknya jadi monster, jadi pandemi lagi kayak sekarang. Ya, benar. Semuanya disalahkan Korea padahal itu kesalahan Amerika dan mereka bikin berita bohong. Jadi sains sendiri juga punya dinamikanya lah, ada kayak sains di barat dan di timur juga agak berbeda gitu. Itu yang aku lihat dari Bong Joon-ho juga ketika dia ngomongin sains lewat The Host yang agak-agak thriller itu juga. Ya, aku pikir film Bong Joon-ho makin kesini selain mengganggu juga ternyata bikin pesimis juga Pak. Bikin pesimis juga. Pokoknya teman-teman yang misalnya pengen melihat realita dan bisa bikin kalian pesimis atau tidak lagi punya harapan sebagaimana disuguh-suguhkan oleh film-film keluaran Hollywood atau Disney ya Bong Joon-ho itu Pak ya. Iya, itu salah satu yang bisa jadi jawaban lah ketika kita udah bosan dengan narasi Hollywood yang tampaknya makin gitu-gitu aja ya. Ya apalagi Pak ya tentang Bong Joon-ho ya. Aku yang sebenarnya kalau dari semua Bong Joon-ho, aku sendiri paling suka justru Madeo ya. Iya. Dia kan seakan-akan mengambil salah satu pemeran di Memories of Murder yang orang agak gila itu, terus mati ketabrak kereta. Tapi di sana dijadikan ini pemeran utama. Pertama dia emang juga ngomongin ketimpangan kan, karena itu dari orang miskin ibunya seorang tukang pijat akupuntur ilegal. Teman-temannya tuh miskin semua. Ya Allah. Terus lihat dinamika teman-temannya tuh asik. Yang satu tuh orang agak autis. Satu lagi itu nggak tahu lah, preman ya dia. Itu kayaknya preman ya. Preman. Dia yang main di Descendants of the Sun itu. Iya. Aku lupa namanya. Terus yang cewek itu yang mati itu kan kerjaannya jual-jual ini ngewe, terus jual-jual foto dia kemana-mana itu. Kayak asik gitu melihat dia ngasih tahu kalau di Mother tuh bagaimana cara orang-orang di lapisan bawah ini untuk tetap bertahan hidup itu. Kita ngomongin duit, kita ngomongin apa, dan dia ngomongin tentang cebol dikit sih sebenarnya. Dan yang menarik di sini pertentangan antar orang miskin juga banyak gitu, kayak gimana ibunya membakar satu gelandangan di akhir. Tapi nggak ada yang peduli itu. Sampai akhir film kan nggak ada polisi yang menyelidiki kenapa ada gubuk yang terbakar
dan bahkan kayaknya sampai akhir film nggak ada yang peduli, tahu. nggak ada yang peduli juga Iya, kayaknya. jadi kayaknya ya iya kalau kamu bukan siapa-siapa lagi, gelandangannya nggak punya identitas, ya kan nggak akan dianggap sebagai bagian dari struktur masyarakat mungkin. Iya. Dan yang dilihat lagi enaknya adalah si anak yang bodoh itu ya, dia itu kayaknya melihat bahwa ya ibunya otoriter lah, tapi dia punya cara sendiri untuk menikmati kesengsaraannya itu yang nggak ada di film Bong Joon-ho lainnya yang selalu ingin untuk merombak atau mendobrak struktur ya. Kalau yang di sana kan di Mother aku lihat orangnya lebih santai lah gitu, santai dengan kesengsaraan bahwa kan dia kayak ya tertuduh salah walaupun dia nggak ada niatan untuk membunuh cewek itu ya, tapi ya dia enak aja makanan di penjara enak, mungkin penjara Korea ya dan lain sebagainya itu. Jadi kayak banyak dinamika yang lebih kecil lagi ya aku lihat, yang lebih mikro, kesehariannya nggak memulu ekopol struktural gitu ketika lihat di Mother ini gitu. Jadi banyak konflik yang lebih horizontal ketika aku nonton Madio ketimbang film Bong Joon-ho yang lainnya. Ya itulah teman-teman tentang Bong Joon-ho ya. Jadi karena beliau itu selain menghadirkan pesimisme juga membiarkan kita untuk melakukan tafsir-tafsir ulang atas filmnya gitu ya, dengan tidak ngomongin konklusi di situ ya, tidak menghadirkan konklusi gitu. Itu sih salah satu kelebihan Bong Joon-ho gitu ya. Sebenarnya masih banyak ya hal lain yang bisa kita ulas dari Bong Joon-ho gitu. Tapi mungkin itu kita akan bahas kapan-kapan. Nah, untuk sesi kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Kesimpulannya kalian ambil sendirilah, karena kan saya dan Ovek emang nggak niat nyari kebenaran kayak gitu. Kalau disimpulin nanti reduksionis ya. Iya benar, reduksionis. Kurangin lagi. Kayaknya ini lebih kompleks, kalian lebih cari tahu lagi lah ini apa sih tadi. Emang bener interpretasi kita tadi itu. Mungkin kalian nggak setuju atau gimana ya. Bisa lah diulik-ulik lagi. Oke. Jadi selamat menonton Bong Joon-ho dan semoga kalian makin pesimis. Cut.